Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa panduan SIMKADMAWA 2020 sudah kita launching dan banyak sekali informasi yang kita berikan di buku panduan tersebut. Dan ini memang penting sekali karena kalau kita melihat proses pembelajaran di pendidikan tinggi bahwa mahasiswa tentu saja tidak cukup ya dibekali dengan pendidikan akademik ya, dan perlu juga peningkatan dengan soft skill. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk tahun 2020 ini panduan untuk yang SIMKADMAWA ini masih menggunakan yang lama karena periode pengukuran ini tentu saja setelah program-program kemahasiswaan itu berjalan. Baru nanti dievaluasi 1 tahun berikutnya, yaitu di tahun 2021 nanti, itu akan melihat semua tentang kebijakan baru kita, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati dari pimpinan perguruan tinggi ataupun seluruh partisipan yang saya cintai, bahwa program-program kegiatan kemahasiswaan ini tentu saja sangat akan dipakai sebagai acuan bagi perguruan tinggi nanti. Ya, di antaranya ada 6 bidang, yaitu pengembangan bidang penalaran dan kreativitas, juga nanti diukur, ada bidang kesejahteraan dan kewirausahaan, ada bidang minat, bakat, dan ormawa, kemudian ada bidang penyelarasan dan pengembangan karir, dan juga bidang mental, spiritual, kebangsaan, dan juga internasionalisasi. Nah, oleh karena itu, diselenggarakanlah nantinya ke depan dengan 6 kegiatan itu untuk mendorong perguruan tinggi sehingga ditetapkanlah program klasterisasi atau pemeringkatan yang menggunakan semua instrumen yang ada di dalam buku panduan itu. Nah, instrumen penilaian institusi ini itu nanti dilengkapi dengan skor, ya, dilengkapi dengan formula untuk penilaian, baik ditinjau dari aspek kelembagaan, sumber daya, sarana prasarana, pembiayaan, dan juga penghargaan prestasi. Baik untuk kegiatan yang non-lomba, semuanya nanti akan diukur dan kemudian akan dilaporkan sebagai program pemeringkatan nantinya. Nah, tahun ini tentu saja nanti di akhir tahun atau sekitar bulan Agustus itu nanti akan diadakan klasterisasi ataupun pemeringkatan. Saya kira itu secara ringkas program sosialisasi SIMKADMAWA ini, dan nanti ada narasumber yang akan menyampaikan materi-materi SIMKADMAWA, dan mudah-mudahan acara ini nanti berlangsung dengan baik dan lancar. Dan dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi sistem informasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan atau SIMKADMAWA 2020 secara resmi dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya, Pak Alam. Silakan dilanjutin. Oh, baik. Ya. Baik, kita melanjutkan ke acara berikutnya, itu penyampaian materi SIMKADMAWA yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Dr. Widyo Winarso, MPD. Kami akan bacakan CV singkat beliau. Beliau bernama lengkap Dr. Widyo Winarso, MPD, lahir di Bojonegoro, 14 Maret 1962. Beliau pernah menjabat sejak tahun 2008 sampai 2011 sebagai Kasubdit Organisasi Mahasiswa Ditjendikti, 2011 sampai 2015 sebagai Kasubdit Kemahasiswaan Ditjendikti, 2015 sampai dengan 2017 sebagai Kasubdit Penalaran dan Kreativitas Ditjendikti, dan sejak 2017 sampai sekarang sebagai Sekretaris LL Dikti Wilayah 7, dan dosen tidak tetap pada Pasca Sarjana Unisma. Baik,
Untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Widyo kami persilahkan. Terima kasih Bu Ana. Suara saya clear ya Bu Ana? Iya. Iya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim Simkatmawa, ada yang tampil hari ini, Pak Rudi, dan juga teman-teman yang monitor. Karena ini tim yang salah satu tim yang paling solid di Dikti. Alhamdulillah. Karena ada sesepuhnya, kata Pak Rudi. Ini sedang bicara sesepuhnya, katanya. Jadi yang lainnya muda-muda semua, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi sudah sampaikan sekilas bahwa selama ini kita tahu bahwa walaupun perguruan tinggi belum merasakan indahnya di kemahasiswaan, gitu ya, atau bergerak atau membina atau bertugas di kemahasiswaan, tapi sebenarnya paling tidak 3-4 tahun terakhir ini kemahasiswaan sebenarnya sebuah bidang yang seksi, yang sangat menarik dan strategis. Sampai kemarin tiba saatnya ada paradigma baru yang terkait dengan Merdeka Belajar yang mengubah tatanan baru. Jadi, sekarang sedang trennya untuk new normal. Dari sekarang pun sedang disusun bagaimana new normal bidang kemahasiswaan yang sudah saya katakan tadi di Permen 3. Sebagian besar aktivitas yang selama ini dengan nyaman dilakukan agak terpisah oleh bidang kemahasiswaan, sekarang ngeblend ke akademik. Ya. 8 atau 9 kegiatan mulai dari exchange sampai kewirausahaan, sampai magang dan lain-lain, sampai pengabdian itu ada di ranah akademik. Tapi tidak selalu 100% karena itu sesuatu yang bisa dikonversi ke SKS. Karena paradigma SKS juga berbeda. Dulu jam belajar, sekarang jam kegiatan. Nah, nilai tambahnya yang luar biasa adalah, seperti juga kata Mas Menteri, tidak ada yang sia-sia aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa atau anak-anak kita. Di masa lalu banyak mahasiswa melakukan effort kerja yang luar biasa, tapi kompetensinya tidak selalu dan sulit sekali untuk dikonversi ke SKS. Dihargai sebagai capaian pembelajaran. Tapi di new model, new normal sekarang yang Merdeka Belajar, kita dimudahkan. Perguruan tinggi juga harus ke arah sana, bahwa jangan sampai ada aktivitas mahasiswa itu yang tersia-siakan. Ya. Apapun bentuk kegiatan harus diupayakan dikonversi ke capaian pembelajaran, dikonversi ke SKS. Dengan tetap mengikuti protokol RPL, ya, rekognisi, tapi dengan perlakuan yang fleksibel, yang mudah, lebih mudah. Bapak Ibu nanti juga harus banyak membaca lagi berbagai ketentuan, terutama permen yang baru, mulai dari permen 3, 4, 5, 6, 7, sampai nanti ada edaran-edaran yang terbit. Ini tadi sudah diperkenalkan. Ini yang saya ambil sebenarnya satu, ada blog saya ini yang www.kemahasiswaandikti.blogspot.id. Saya sering tampilkan ini karena memang ini adalah banyak tujuan, ya, terutama bagi teman-teman yang baru di bidang kemahasiswaan, walaupun sudah 1-2 tahun termasuk baru. Nah, di sini ada dokumentasi semua kegiatan kemahasiswaan, sekaligus untuk memperkenalkan program kemahasiswaan lengkap yang diselenggarakan oleh Dikti, dan sepertinya saya dengar kabar juga akan beberapa kegiatan masih akan tetap diupayakan untuk tetap berjalan, seperti PKM, seperti debat dan lain-lain. Yang sampai saat ini memang belum ada kabarnya, tapi dalam proses mudah-mudahan nanti
ada kabar mengembirakan bagi teman-teman kemahasiswaan dan juga adik-adik mahasiswa kita. Bapak Ibu, yang kita lakukan sekarang sebenarnya juga merupakan varian dari upaya klasterisasi ranking maupun rankingan maupun peratingan, tidak lepas dari arah ini. Dan 4 hari yang lalu kita baru mendengar publikasi dari GS buat assignment sebuah ranking yang bermarkas di British yang mengumumkan ada 8 kalau nggak salah perguruan tinggi kita yang masuk lumayan, masuk 1000 besar, 801 sampai 1000 terutama, dan ada yang masuk 300 besar. Dan rankingan kita yang dilakukan kelembagaan zaman Pak Padono dan sekarang Dikti juga mengacu ke GS ini. Banyak ranking yang lain memang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya SeaWorld ini juga mempunyai karakteristik berbeda, seperti juga yang Jaitong ini juga mempunyai karakteristik yang berbeda, lebih khusus ke akademik. 2 ini juga mempunyai karakteristik yang berbeda, ICU maupun Webometric. Ini lebih kepada mengukur web atau kekayaan dokumen di perguruan tinggi. Ini sekilas mengingat kembali ya, tahun kemarin, yang ini adalah hasil klaster 1 di institusi, dan yang sebelahnya adalah klaster 1 di kemahasiswaan. Kita bisa melihat tidak selalu linear, tidak selalu yang klaster 1 di institusi itu juga serta-merta baik di kemahasiswaan. Di institusi ini memang semakin ke arah output dan outcome. Artinya, walaupun sebuah perguruan tinggi mempunyai sumber daya yang sangat besar, dosen dan lain-lain akan kalah. Ini bisa melihat bahwa ITB sumber dayanya dalam hal volume itu kalah jauh dengan UGM. Tapi dia bisa menang karena unggul di output dan outcome-nya, di publikasi, di HAGI-nya, dan lain-lain. Begitu juga di kemahasiswaan kita bisa melihat bahwa mana perguruan tinggi yang memang pimpinannya mempunyai komitmen yang tinggi di kemahasiswaan. Ini benar-benar saya merasakan karena saya 8 tahun di kemahasiswaan bahwa komitmen pimpinan terhadap pembinaan mahasiswa ini sangat menentukan. Di beberapa proses kemahasiswaan ada perguruan tinggi yang semula di urutan 30-an negeri gitu misalnya ya. Ternyata ya memang yang menentukan kenapa dia menjadikannya di bawah karena komitmen pimpinan. Dari mengisi SIMKAT Mawa tak enak EDW, bahwa ya amulah seadanya. Gitu. Tapi begitu pergantian pimpinan langsung dia melejit ke atas karena memang benar-benar diobrak-obrak, benar-benar diawasi, benar-benar dikawal. Bapak Ibu, kita masuk ke SIMKAT Mawa, paparan ini. Ada 4 bagian. Kita nanti sekilas bicara terkait dengan latar belakang, tujuan dan manfaat, kemudian komposisi dan komparasi penilaian. Ini terkait dengan tahun lalu, kita bandingkan dan per aspek. Kemudian syarat dan dokumen yang diunggah. Mungkin sistem penilaian nanti akan saya lewati karena nanti langsung dengan Mas Rudi saja, karena ini ngeblend di sistem ya, jadi lebih efektif kalau kita nggak mengulang. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama latar belakang. Jadi saya tadi sudah singgung sedikit bahwa bidang kemahasiswaan mulai nilai strategis, ya, walaupun kita kadang tidak merasakan. Secara real misalnya di akreditasi, ya, baik di borang maupun di kriteria yang sekarang. Kalau Bapak Ibu menghitung-hitung gitu, mengkalkulasi indikator atau variabel yang digunakan untuk akreditasi, termasuk di LAM juga, paling tidak 12-13% skor itu diberi kontribusi urunannya dari bidang kemahasiswaan, persisnya dari kinerja atau prestasi kemahasiswaan. Dan itu juga nanti akan linear dengan itu adalah hasil klasterisasi perguruan tinggi kita juga. Kalau tahun lalu memang secara eksplisit
diberi bobot kemahasiswaan itu menyumbang 12% dari klasterisasi perguruan tinggi di tahun 2019. Tahun ini di open sama tim, mungkin akan di-adjust sesuai dengan perkembangan karena ada variabel-variabel baru, indikator baru, sehingga bobotnya tidak secara eksplisit disebutkan di surat Dirjen. Jadi pertama, tentu saja mengapa kemahasiswaan penting, mengapa Simkat Mawa penting, karena memang ya itu tujuan kita adalah mendidik pemilik negeri ini di masa depan. Katanya orang juga masa kini juga, ya, tapi masa depan terutama nasib bangsa kita, nasib Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh mahasiswa kita. Seberapa tinggi kompetensi, seberapa kritis dan seterusnya mahasiswa kita itu adalah dihasilkan tadi disinggung oleh Pak Aris, adalah beliau masih menyebut soft skill, yang kalau di masa lalu yang sebelum Merdeka Belajar emang tegas bahwa soft skill kita klaim produknya kemahasiswaan. Jadi di akademik sangat kering dari upaya-upaya untuk memberi bekal kompetensi soft skill ini, karena untuk ngejar materi saja, materi mata kuliah saja kadang tidak cukup, ya, sehingga dosen di akademik, di kurikulum tidak cukup untuk memberi bekal soft skill, sehingga porsi kemahasiswaan menjadi sangat penting. Itu juga yang berikutnya dan lain-lain. Mungkin saya tidak, intinya sudah saya sampaikan tadi di paparan saya juga sebelumnya, bahwa intinya bidang kemahasiswaan ini mempunyai posisi strategis di pembinaan, di pengembangan dan juga di capaian pembelajaran dan juga hasil lulusan kita nanti. Landasannya secara umum bahwa Menteri dalam hal ini Sekju Dirjen Dikti memang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tanggung jawab tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan, evaluasi, pemetaan, dan juga melakukan monitoring terhadap mutu, dan medianya dan toolsnya adalah antara lain adalah melalui klasterisasi ini, dan variannya adalah kemahasiswaan. Ini secara eksplisit beberapa produk hukum. Kemudian tujuannya apa? Tadi juga secara implisit sudah saya sampaikan bahwa dengan adanya Simkat Mawa, kami merasakan 3-4 tahun terakhir banyak pimpinan bidang kemahasiswaan yang kemudian diuber-uber oleh pimpinannya. Ya. Dan pimpinannya, rektor dan lain-lain merasa posisinya kok tidak terlalu baik dibandingkan dengan dana yang diberikan. Ya, artinya dengan ditampilkannya kinerja atau prestasi kemahasiswaan, para pimpinan merasa bahwa dalam tanda petik mungkin semacam agak malu juga dengan posisinya, sehingga cenderung untuk memberi perhatian yang lebih terhadap bidang kemahasiswaan melalui pimpinan bidang kemahasiswaan. Nah, tadi juga yang kedua, kontribusi, ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dengan peningkatan kinerja kemahasiswaan, kita tentu saja memberi kontribusi terhadap kualitas lulusan, kompetensinya akan lebih baik, kemudian juga institusinya juga, artinya dan kemasan memberi urunan yang jelas terhadap kompetensi mahasiswa. Manfaatnya, jadi juga kurang lebih sudah saya singgung bahwa setelah ada perankingan, perguruan tinggi menjadi tahu, perguruan tinggi menjadi menaruh perhatian. Karena apapun yang kita lakukan, biasanya kalau kita tidak punya indikator kinerja, maka kita merasa tenang-tenang saja. Tapi begitu kinerjanya ketahuan, kinerjanya diketahui, maka kita menjadi jelas dan juga bisa memberi menentukan sesuatu. Dalam hal ini pimpinan, oh ternyata posisi kami, posisi kita di sini, berarti kita bisa dan dilihat orang, ya, dan dilihat masyarakat. Nah, itu yang penting. Sehingga dengan demikian diharapkan pimpinan bisa memberi
komitmen dukungan yang lebih tinggi. Ya, kalau tak ketahui bahwa bidang kemahasiswaan ini ternyata penting. Nilai tambah tadi juga saling berhubungan dengan yang tadi ya, nilai tambah pasti. Jadi perguruan tinggi akan mempunyai komitmen lebih tinggi terhadap kemahasiswaan dan juga daya saing sudah pasti ya. Jadi mahasiswanya bisa lebih berdaya saing ya. Dan itu juga sangat penting terutama bagi perguruan tinggi swasta ya. Karena perguruan tinggi swasta itu nasibnya ada di tangan masyarakat, nasibnya ada di martabat, nasibnya ada di reputasi. Ya, bagaimana masyarakat melihat reputasi perguruan tinggi swasta itulah yang menjadi masa depan kelangsungan hidup dari PTS itu. Kemudian kita masuk ke komposisi dari Simkat Mawa ini. Jadi baru komparasi dulu. Tadi sebenarnya sudah disinggung bahwa semakin ke depan indikator yang kita gunakan untuk klasterisasi memang akan semakin mendekati apa yang dilakukan di dunia internasional. Tadi di awal sudah saya singgung, kita sudah mengacu ke GS ya, atau ke THE, dan di kedua ranking itu memang arahnya ke semakin besar bobot dari outcome dan output ya. Ya, outcome terutama di HAKI, bahkan sudah sampai ke komersialisasi dan lain-lain. Jadi intinya semakin ke depan kita semua dituntut kinerja output dan bahkan outcome kita. Nah, tahun 2019 Simkat Mawa ini termasuk kategori output 12%. Jadi tahun lalu itu separuhnya dari output itu disumbang oleh kemahasiswaan. Karena 25% ini 12%-nya adalah dari kemahasiswaan. Nah, ini yang baru, ada beberapa indikator baru yang ditambahkan untuk melakukan klasterisasi di 2020. Tapi bobotnya belum disebutkan secara eksplisit. Saya sambil lihat jam nih Pak Rudi, takut Pak Rudi nggak kebagian nanti. Jadi ada beberapa indikator yang ditambahkan. Ya ini memang terkait dengan Merdeka Belajar. Ya. Kalau di kemahasiswaan memang kan lepas dari Merdeka Belajar karena 100% mengukur prestasi 2019. Walaupun ada eksibisi di awal, tapi itu tidak dinilai. Tapi di klasterisasi tingkat institusi itu beberapa indikator Merdeka Belajar sudah dimasukkan. Dan ini tidak serta-merta Merdeka Belajar setelah Permen 3. Tapi kan banyak perguruan tinggi sebenarnya secara formal sudah mempraktekkan Merdeka Belajar, tapi belum formal. Formalnya kan melalui Permen. Tapi praktek nyata di lapangan banyak perguruan tinggi yang sudah melakukan. Ya, sudah melakukan exchange, sudah melakukan magang, sudah melakukan dan lain-lain. Dan melakukan bagaimana mengirim mahasiswanya ke program studi lain, ke kampus lain, dan seterusnya. Nah ini perbandingan masuk ke Simkat Mawa, ada sedikit perubahan, jadi di sini perubahannya, jadi yang 30 ini dikurangi, dilarikan ke 10. Ya, nanti silakan kalau ada yang penasaran mengapa demikian, penjelasannya juga agak panjang, tapi intinya bahwa banyak alasan, ya, mengapa ini juga misalnya kok besar 40 yang Belmawa. Mengapa besar bertahan? Ini juga ada alasannya. Ya. Banyak hal dari perspektif kualitas data, dari kualitas kegiatan itu sendiri, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan kalau misalnya di olahraga, pemeringkatan di kemahasiswaan ini mempunyai pertimbangan yang sedikit berbeda. Misalnya learning outcome. Jadi kalau di olahraga kan yang dinilai ya berapa medali yang diperoleh, semata itu. Karena itu fokus membuat peraturan bagaimana agar perolehan medali itu dilakukan secara adil dan sebaik-baiknya, tidak ada kelemahan-kelemahan sistem dan lain-lain. Tapi di kemahasiswaan tumpuannya ada di proses juga, ya, proses
Dalam arti capaian pembelajaran, ketika mahasiswa mengikuti kompetisi, mengikuti lomba, kegiatan lain, itu sebenarnya capaian pembelajaran yang diperoleh antara juara 1 dan juara 2 itu tidak hampir sama juga. Bedanya dia memegang status juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya. Tapi capaian pembelajaran sebenarnya tidak banyak. Dan bahkan hampir sama, persis. Padahal bedanya 0, tipis banget. Ya itu yang dimaksud orientasi kepada learning outcome. Sehingga kita mengubah juga strategi yang kemarin beberapa lomba kompetisi yang dilakukan oleh Dikti yang nilainya yang semakin bergengsi, diberi skor yang lebih tinggi. Mulai tahun kemarin kita sudah flat. Nah itu maksudnya mengurangi kesenjangan. Di 2 tahun yang lalu, kompetisi yang bergengsi, misalnya MAPRES, itu hampir selalu ya didominasi oleh perguruan tinggi besar. Ya, karena skornya tinggi sekali, hampir 30 waktu itu, maka gap itu, kesenjangan itu semakin lebar antara perguruan tinggi besar dengan perguruan tinggi kecil. Sehingga mulai tahun kemarin kita semua skor yang tingkat nasional flat sama. Kemudian juga kita tambah dengan mengakomodasi beberapa level kejuaraan, misalnya provinsi kita masih, ya mohon maaf untuk PTS juga kita belum bisa memberi skor untuk kegiatan internal. Ya. Banyak kemarin yang menanyakan kalau lomba di antar program studi, jurusan, program studi, kita belum memberi skor. Minimal adalah tingkat provinsi. Kemudian yang ketiga adalah makanya mendukung kegiatan mereka belajar. Tentu saja karena ini satu paket ya, di Kemdikbud. Kemudian masuk ke setiap aspek. Ya. Caranya gimana ya? Ketutupan ini, Mas Alam. Oke, saya buang. Oke. Pertama kelembagaan, aspek institusi. Ada aspek yang pertama institusi 20%, ada beberapa sub-aspek atau indikator. Jadi nanti ini juga akan didetailkan oleh Mas Rudi di sistemnya. Jadi pertama kelembagaan, dua sumber daya, sarpasnya, pembiayaannya, dan penghargaan prestasi. Mungkin kita nanti diskusi saja kalau untuk memperdalam. Jadi memang semua aspek yang kemungkinan memberi kontribusi atau terkait dengan kemahasiswaan kita coba ungkap, kita coba nilai, kita coba memberi penghargaan dan seterusnya. Sehingga kita muncul dari aspek kelembagaannya, sisi sumber daya manusianya, sisi sarplasnya, pembiayaan, dan semua kita ungkap untuk memberi gambaran yang lebih komprehensif terhadap kemahasiswaan. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua, kalau tadi pertama institusi, kedua adalah non-lomba. Kalau institusi tadi lebih kepada kekuatan, dukungan, komitmen, dan lain-lain terhadap kegiatan kemahasiswaan. Nah ini sudah masuk kepada kinerja. Jadi kalau yang satu tadi lebih ke input dalam tanda petik, kalau ini sudah mulai masuk ke output. Jadi sudah merupakan prestasi yang dihasilkan dari dukungan institusi tadi. Ya. Dukungan institusi tadi memberi dampak kepada prestasi. Pertama adalah penilaian kegiatan non-lomba. Ini juga jelas apa saja yang dimaksud non-lomba, kewirausahaan, kemudian exchange, kemudian pengabdian masyarakat, tapi ini non-SKS ya, jadi bukan KKN yang ber-SKS atau kegiatan yang ber-SKS. Dan keempat, rekognisi. Rekognisi itu juga banyak, misalnya mahasiswa kita yang dapat haki, yang dapat punya pameran, dan lain-lain. Atau kegiatan yang tidak melalui lomba. Kemudian yang ketiga adalah kembali. Ketiga ada aspek penilaian prestasi kegiatan eko dan ekstrakurikuler mandiri. Nah ini yang prestasi yang dicapai oleh perguruan tinggi, tapi lombanya, kompetisinya diselenggarakan bukan oleh Belmama, bukan oleh Dikti. Jadi Bapak Ibu misalnya menyelenggarakan kegiatan, ya,
atau mengirim mahasiswanya mengikuti kegiatan di perguruan tinggi lain, ya, di negara lain, dan seterusnya. Tapi yang diselenggarakan bukan oleh Dikti. Kalau provinsi dan internasional oleh Dikti ya tidak masuk di sini. Nah ini saya katakan tadi paling rendah tingkatnya provinsi. Kalau misalnya Bapak Ibu atau mahasiswa Bapak Ibu mengikuti kompetisi tingkat provinsi ya nanti bisa dilaporkan. Kemudian berikutnya regional wilayah, ini minimal 3 provinsi. Kemudian yang disebut regional nasional berikutnya adalah minimal 5 provinsi. Tingkat internasional nanti ada makomnya, kalau istilah legal ada makomnya. Kalau sekian negara skornya sekian, kalau sekian negara ada nanti ya, sekian negara sampai sekian negara. Nah ini ada tambahan penyelenggara kegiatan pelajaran mandiri. Ini yang khusus, tapi jarang sekali nantinya. Ini perguruan tinggi yang punya kegiatan berturut-turut konsisten diselenggarakan. Misalnya di Purwokerto itu ada lomba silat Piala Rektor, itu sudah 12 kali diselenggarakan. Konsisten. Mengapa 6? Ini kita ingin mengukur konsistensi pimpinan. Kan seperti pemerintah kita, kalau kabinet 5 tahun gitu ya, ada kebijakan diganti lagi. Ini kalau 6 itu kan angka strategis. Kalau nggak 5, ya 6, ternyata dilanjutkan. Rektor yang lalu, program rektor yang lalu dilanjutkan. Konsisten kita beri hadiah. Yang terakhir adalah aspek penilaian prestasi kegiatan Belmawa. Ini yang Bapak Ibu hanya ngecek saja karena tidak perlu mengentre, tidak perlu melaporkan, karena sudah ada datanya di Masalang, sudah ada datanya di Belmawa. Karena memang penyelenggaranya Belmawa, ya, sehingga semua terekam, siapa juaranya dan lain-lain. Di panduan Bapak Ibu bisa melihat urutan peringkat, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi juara umum, ada skornya masing-masing ada di panduan. Ini sudah mulai masuk ke ranahnya Pak Rudi, ini SIM, syarat dan dokumen yang diunggah. Nah Bapak Ibu intinya untuk bisa mengklaim, ya, mengklaim kita juara 1, juara 2, juara 3, itu harus evidence base, harus berdasarkan bukti. Nah, bukti yang harus diunggah itu mulai tahun kemarin kita sudah mulai agak ringan, tidak terlalu kaku seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap bagaimanapun Bapak Ibu ya harus mengupayakan untuk melengkapi bukti. Ya. Memang kalau ada sertifikat misalnya sudah 70% skor, ya. Jadi indeksnya 70% dari skornya. Jadi kalau misalnya dapat skor 4, kalau yang dibuktikan yang diunggah hanya sertifikat ya 4 kali 75%. Tapi kalau dilengkapi dengan URL, dengan foto itu 100% utuh angkanya. Yang non lomba, jadi kurang lebih sama intinya. Pokoknya intinya untuk mengklaim bahwa mahasiswa kita juara itu harus dibuktikan. Ya tidak klaim sepihak bahwa mahasiswa kami juara ini, tapi harus dibuktikan. Nanti di belakang ada. Dan kemudian yang rekognisi, ini tadi juga sudah saya sebut. Jadi paten, hak cipta, ya, menjadi wasit, menjadi juri, menjadi speaker, atau mungkin mengadakan pameran atau ikut pameran. Ini kan kategori yang memang tidak dilombakan, ya, tidak mempunyai prestasi karena ikut lomba, tapi memang dia mempunyai kinerja yang baik. Dan buktinya sertifikat. Ya, kalau paten ya license. Tapi ini bukan license paten, tapi license pendaftaran. Ya, pendaftaran paten sudah ada, sudah dapat skor 70%. Nah, kalau dilengkapi dengan buktinya, nanti kalau paten ya kumham ada buktinya, gitu. Ya sudah. Sebenarnya dalam konteks tertentu bisa saja, ya ini yang tadi teman-teman tim juga memang tidak hitam putih ya. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau dalam konteks paten, ya,
ada license otomatis 100%. Tidak harus ada bukti. Ya, nanti ya itu nanti ada memang ada nanti kami di nyaman persepsi akan kita perbaiki. Nah ini yang terakhir di aspek non-lomba ada pembinaan mental kebangsaan. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini juga mengakomodasi banyak perguruan tinggi yang belum tahun ini, tahun kemarin belum sanggup punya prestasi ya, memperbanyak kegiatan seperti ini, ya paling tidak ada skor ya untuk perguruan tinggi kita. Banyak pelatihan, banyak seminar-seminar, banyak kegiatan yang terkait dengan mental kebangsaan ya, radikalisme, narkoba dan lain-lain, mungkin kebencanaan dan lain. Nah itu yang saya katakan di awal tadi, semua aspek yang terkait dengan mahasiswa kita coba ungkap sehingga tidak ada yang terlewat ya. Jadi semua bisa tercatat, sama dengan saya bilang Merdeka Belajar tadi, semua upaya kegiatan mahasiswa harus tercatat sebagai capaian pembelajaran sedapat mungkin di SK-SK ya. Jangan sampai mahasiswa magang atau bisnis ya, bisnis yang luar biasa sukses ya, ada di Tokopedia, ada di beberapa retail, kemudian tidak bisa di SK-SK, itu harus bisa ya, karena itu tentu saja ya terkait dengan jenis program studinya ya, tidak serta-merta kita beri angka. Dan ini penilaiannya sama ya, jadi 70 dan 30 tadi. Mungkin itu saja yang dari saya, Mas Hari, Mbak Ana, karena ini sudah langsung bisa embedded di blended di sistem aja nanti langsung lebih, jadi tidak mengulang 2 kali. Ini contoh-contoh nanti juga bisa di sistem. Demikian Mbak Ana saya serahkan, nanti langsung ke Mas Subki sehingga nanti bisa segera tanya jawab 45 menit. Ya, mungkin Mas Subki moga-moga 30 menit nggak sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Widyo. Pasti Bapak Ibu sudah banyak belajar ya tadi dan semakin paham tentang SIMKAD MAWA. Ini terlihat nih, saya lihat banyak sekali, sudah hampir 370 dan ada yang bersama-sama ini Pak Wid, tidak hanya sendiri dari ITN Malang, dari Unigoro, dari Ngada, ini rame-rame ini semua hadir. Alhamdulillah. Baik. Ya, saya belum share itu. Kalau saya share lebih banyak lagi itu, Mbak. Banyak sekali, Pak. Baik, untuk lebih dalam lagi kita ikuti materi selanjutnya tentang teknis pengisian SIMKAD MAWA dengan narasumber Dr. Rudi J. Suhatril, Eskom, MSc. Beliau lahir di Padang 10 September 1978. Jabatan saat ini adalah Head of Computing Center Universitas Gunadarma, Jakarta. Dr. Rudi sudah bergabung menjadi reviewer Ditjen Dikti sejak tahun 2014 sampai sekarang itu menjadi tim reviewer Tracer Study dan sejak tahun 2017 sampai sekarang menjadi tim reviewer SIMKAD MAWA. Demikian CV singkat beliau. Kepada Dr. Rudi kami persilahkan. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Aris atau yang mewakili, kemudian sesepuh tim SIMKAD MAWA, Pak Widyo, Bu Ana, rekan-rekan BEL MAWA, dan Bapak Ibu perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti sosialisasi SIMKAD MAWA. Izinkan saya untuk mengisi sesi berikutnya. Jadi kalau tadi Pak Widyo sudah menjelaskan tentang regulasi, ketentuan-ketentuan, nah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melaporkannya. Saya yakin dari sebagian besar peserta yang hari ini mengikuti pasti sudah pernah melakukan pengisian di SIMKAD MAWA ya, karena sampai saat ini sudah cukup banyak yang sudah melakukan pengisian. Nah, di sini saya akan mempraktekkan langsung saja bagaimana cara pengisian SIMKAD MAWA. Saya izin untuk share screen. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk alamat daripada SIMKAD MAWA itu ada perubahan domain ya, dengan bergabungnya kembali Dikti ke Kemdikbud, maka
URL-nya menjadi simkatmawa.kemdikbud.go.id. Oke. Yang pertama adalah tentang akun Simkatmawa. Jadi kalau perguruan tinggi yang sudah mempunyai akun dari tahun-tahun sebelumnya, itu tetap menggunakan akun yang sama. Kemudian kalau yang perguruan tingginya baru, itu harus meminta akun. Ya, meminta akun, di mana di dalam aplikasi, begitu Bapak Ibu masuk ke dalam Simkatmawa Kemdikbud, di situ nanti di sini kita lihat ada daftar, ya ini bisa diklik form daftar. Nah di sini ada formulir permohonan. Formulir ini Bapak Ibu mohon diisi, ya untuk yang belum punya akun ya diisi. Kemudian ditandatangani oleh pimpinan, minimum itu pimpinan di bidang kemahasiswaan. Kemudian kalau sudah diisi, Bapak dan Ibu bisa mengisi formulir registrasi pada aplikasi dengan mengisikan kode PT, nama pengguna, dan alamat email. Kemudian juga mengunggah tadi file permohonan yang sudah diisi. Nah, untuk alamat email mohon dipastikan ya sebisa mungkin emailnya adalah email resmi daripada perguruan tinggi dan emailnya aktif karena proses verifikasi permintaan akun ini rekan-rekan di Belmawa yang melakukan pengisian verifikasi akun ya username dan password nanti akan dikirim melalui email tersebut. Jadi pastikan emailnya bisa aktif dan bisa diakses. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah disetujui, di-approve, sudah sesuai formulirnya oleh teman-teman di Belmawa, maka di email tersebut akan tersedia username dan password. Bapak Ibu tinggal mengisi username. Username itu biasanya adalah kode PT dan passwordnya nanti akan ada di dalam daftar tersebut, email tersebut. Kemudian satu lagi untuk panduan pemeringkatan ini juga bisa di-download di sini ya di halaman login ini. Jadi Bapak Ibu yang mau cari panduannya ini kita sertakan di sini. Nah, sekarang kita coba login ke dalam aplikasi. Oke. Nah, untuk Bapak dan Ibu login ke aplikasi, nanti di depan ini akan ada dashboard ya yang memperlihatkan jumlah-jumlah total data yang sudah kita isi. Begitu juga dengan hasil pemeringkatannya. Nah, nanti kalau sudah dinilai dan sudah disahkan oleh pimpinan, maka nanti Bapak dan Ibu bisa lihat hasil pemeringkatan masing-masing ya di dashboard masing-masing. Kemudian untuk melakukan pengisian, tadi Pak Wid sudah menjelaskan, yang pertama tentang penilaian institusi. Kalau secara teknis penggunaan aplikasi sebenarnya tidak ada yang terlalu susah, ya artinya tidak perlu orang yang punya kemampuan teknologi yang tinggi, gitu ya, cukup operator saja. Di mana Bapak dan Ibu tinggal mengisi item-item yang sudah disediakan di dalam aplikasi. Di mana item-item ini sesuai dengan yang ada di panduan Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya kalau untuk kampus Merdeka, di sini ada beberapa persyaratan yang diminta di panduan. Misalnya surat keputusan. Kalau Bapak Ibu di perguruan tinggi punya, itu tinggal dicentang, kemudian di-upload buktinya. Tinggal klik upload bukti, pilih filesnya, ya, pilih filenya, kemudian tinggal klik upload. Setelah selesai, maka nanti akan ada file yang tertera dari hasil upload tersebut. Ini bisa di-download kembali. Jadi, Bapak dan Ibu, caranya tinggal nyentang aja ya. Kalau cara mudahnya tinggal dicentang, kemudian di-upload. Dicentang, kemudian di-upload. Nah, ada beberapa panduan, ya mungkin ketentuan. Mohon yang di-upload ini yang relevan langsung dengan item-itemnya. Contoh begini, misalnya, hak kewajiban, kode etik, prosedur ini ada di statuta perguruan tinggi nih. Nah, jangan sampai Bapak Ibu nanti hak kewajiban upload statuta, kode etik upload statuta ya. Nah, mohon dipilah Bapak Ibu. Jadi misalnya di dalam statuta hak kewajiban itu halaman 5 ya. Sampul, kemudian halaman 5-nya di-upload buktinya, gitu ya. Ini apa? Untuk memudahkan juga bagi verifikator, karena verifikator juga manusia, Pak. Kalau ternyata nanti
statuta diunggah 500 lembar, nanti nyari-nyari ternyata ketelingsut ya. Nah, yang rugi adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dokumen-dokumen yang diupload memang yang langsung relevan dengan item yang dipilih di sini. Ya. Nah, kemudian ini juga ada tentang beasiswa yang tetap sama caranya. Kemudian ada pengisian jumlah mahasiswa. Ini nanti yang mendapatkan beasiswa berapa, masuk aktifnya berapa, ya. Ini D3 sampai S1. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, ya, jadi untuk penilaian SIM Karmawa ini kan tahun -1 ya, artinya yang kita nilai di tahun 2020 ini adalah kegiatan tahun 2019. Berarti jumlah-jumlah SK dan lain sebagainya yang memang berlaku efektif di 2019. Ini juga ada layanan kesehatan, monggo ini bukti-buktinya diunggah dan harus selalu relevan Bapak Ibu ya. Contoh misalnya ini terdapat unit transportasi ambulans gitu ya, dicentang, diupload bukti. Nah, ini bukti yang diupload ya benar-benar yang meyakinkan bahwa fasilitas tersebut milik perguruan tinggi ya. Karena kita tahun lalu masih menemukan juga itu ambulan puskesmas di sebelah kampusnya yang difoto gitu ya. Nah, itu tentu nanti akan dicoret oleh verifikator. Dan mohon juga bukti-bukti tidak difabrikasi. Ya, artinya gini, ambulans puskesmas sebelah terus di Photoshop diganti namanya. Nah, itu nanti secara digital saya kira rekan-rekan reviewer itu sudah cukup jeli ya untuk menemukan mana ini yang asli, mana yang bukan. Kemudian juga konseling, ini tinggal diklik juga. Kewirausahaan juga tinggal disesuaikan. Pengembangan pusat karir, ya ini yang terkait dengan kelembagaan pusat karirnya, kemudian sumber daya manusia, dan seterusnya. Nah, untuk pengisian ini Bapak Ibu, untuk aspek pembiayaan misalnya, ini jangan ada desimalnya ya, jangan ada titik atau tanda. Nah, ini murni angka. Jadi kalau 5 miliar ya berarti 5,000 dan sekian. Kemudian total anggaran, nah upload bukti ya, buktinya adalah bukti pertama yang anggaran terkait kemahasiswaan, yang kedua upload bukti terkait dengan total anggaran. Kemudian ini aspek penghargaan prestasi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, untuk form institusi ini tidak ada tombol submit-nya dalam artian, begitu Bapak Ibu centang dan di-upload, maka itu datanya sudah langsung tersimpan di dalam sistem. Pastikan untuk mendapatkan nilai yang maksimum ya Bapak Ibu melengkapi semua isian yang telah ada. Kemudian kita beranjak lagi ke kegiatan non lomba. Tadi Pak Widyo sudah menjelaskan juga, intinya kegiatan non lomba ini kegiatan mahasiswa yang tidak ada title-nya atau prestasinya ya, nggak ada dia juaranya. Nah, yang pertama adalah rekognisi. Di sini begitu Bapak Ibu klik menu rekognisi akan muncul daftar-daftar yang sudah diisi baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kalau kita lihat dari 2016, 17, 18, 19 ya sesuai dengan SIM Karmawa yang pertama kali tahun 2016 ya. Sehingga semua data itu tetap tersimpan di SIM Karmawa sehingga SIM Karmawa ini bisa menjadi database bagi perguruan tinggi Bapak dan Ibu juga untuk menyimpan prestasi-prestasi mahasiswa. Nah, untuk cara inputnya, tinggal diklik input kegiatan. Ya, isinya saya kira seperti mengisi form biasa saja, nama kegiatannya apa. Nah, kemudian ini kategori kegiatan. Kategori kegiatan ini ya artinya begini, yang disebut dengan rekognisi yang bisa diterima hanya yang kategori kegiatannya ada di sini. Jadi kalau masih ada yang bertanya, kalau saya sebagai ini masuk mana? Nah, kalau tidak ada di klasifikasi kegiatan ini ya otomatis tidak bisa masuk di rekognisi ya. Misalnya paten tahun berapa, nah ini monggo diunggah dokumennya. Tadi Pak Widyo sudah menjelaskan bukti-buktinya ya. Kalau semakin lengkap maka dapat 100%. Kemudian yang perlu yang perlu juga adalah HTTP Bapak Ibu atau URL dari kegiatan tersebut. URL ini sebenarnya akan sangat mempermudah verifikator nanti untuk memastikan bahwa apakah kegiatannya valid atau tidak. Karena kalau tanpa URL ya, nah ada kemungkinan ya kalau memang bukti-bukti dianggap tidak valid ya ini keyakinan verifikator itu agak sedikit confidence levelnya itu akan menurun gitu ya. Nah, kalau sudah diupload tinggal klik simpan ya Bapak Ibu, maka nanti akan muncul di daftar ini.
Ya, jadi pastikan setelah simpan daftarnya muncul di sini. Nah, sekarang untuk mahasiswa berwirausaha sama, tinggal klik menu. Di sini juga dimunculkan semua daftar, ya. Tinggal kita klik input kegiatan. Nah, di sini kegiatan kewirausahaan, ya sesuai panduan nanti Bapak Ibu bisa lihat kegiatan kewirausahaan yang di endorse atau disahkan oleh perguruan tinggi. Karena untuk mahasiswa berwirausaha, ya, kemudian pertukaran mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat, yang kita hitung adalah nanti jumlah mahasiswa yang terlibat, Bapak Ibu. Jadi jangan mahasiswanya, ya kita masih menemukan juga sih, kemarin ada diunggah satu persatu, ada si A ini jualan cendol, ya, difoto, dianggap sebagai mahasiswa berwirausaha. Si B jualan soto mie, diupload. Nah, cuma yang diunggah itu adalah foto mahasiswanya megang cendol. Nah, itu saya kira kan nanti verifikator juga akan mencoret. Jadi ini kegiatan kewirausahaan, misalnya ada galeri kewirausahaan, ya kan? Berapa mahasiswa yang terlibat? 200. Nah, tentunya pada dokumen pendukung itu ada laporan, ya, kegiatannya apa, terus yang 200 tadi nama-namanya siapa, nah itu diunggah di dalam laporan, sehingga nanti verifikator akan melihat, oh benar ini 200 anak, ya sesuai dengan laporannya, tentu laporan yang sudah disahkan, sehingga nanti akan kita agregat, kita akumulasi, ternyata ada 5 kegiatan, 1.000 mahasiswa total misalnya, itu nanti akan kita bandingkan dengan jumlah mahasiswa aktif, sehingga persentasenya. Bapak Ibu kuncinya tinggal melihat di panduan, ya. Sama juga pertukaran mahasiswa juga seperti itu, yang kita lihat adalah jumlah keterlibatan mahasiswa, jumlah mahasiswa yang terlibat berapa, ya, dokumentasi pendukung tinggal diisi, pengabdian kepada masyarakat juga seperti itu. Namanya apa, jumlahnya apa, kemudian dokumen pendukungnya juga harus intinya adalah meyakinkan verifikator bahwa jumlah mahasiswa yang terlibat itu sesuai dengan dokumentasi pendukung. Jadi tidak hanya sekedar foto, ya, tapi juga ada laporan kegiatannya. Kemudian yang terakhir tadi untuk non-lomba adalah pembinaan mental kebangsaan. Pembinaan mental kebangsaan itu sama, ngisi nama kegiatannya. Nah, kemudian di sini ada jenisnya, ada kepemimpinan, bela negara, dan seterusnya. Kemudian di sini ada levelnya, ada yang sudah bekerja sama dengan stakeholder di luar PT, ada yang hanya di lingkungan PT, fakultas atau himpunan mahasiswa. Kemudian tentunya juga ini diunggah, ya, laporan, dokumen kegiatan, foto, dan URL-nya untuk memastikan kegiatan tersebut valid. Setelah diunggah, ini Bapak Ibu tinggal klik simpan, maka nanti akan muncul datanya di dalam daftar kegiatan mental kebangsaan. Nah, kemudian yang terakhir yang akan diisi oleh Bapak Ibu sekalian itu adalah kegiatan mandiri, ya. Ini adalah kegiatan prestasi di luar dari yang diselenggarakan oleh Belmawa. Jadi kalau Bapak Ibu ikut kejuaraan, pokoknya yang ada prestasinya Bapak Ibu, ya, itu monggo diisi di sini, ya. Cara inputnya tinggal klik ini, input kegiatan, ya. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, ini juga ada di panduan. Ini nanti terkait dengan nilai, ya, Bapak Ibu bisa cek semua di panduan. Kalau dia wilayah, kemudian kategorinya apa, individu atau kelompok. Ya, ini sejak kita pisahkan di tahun lalu mulai, ya, kita udah jarang lagi menemukan itu. Misalnya juara paduan suara 50 orang, nah itu diinput satu-satu. Nah, itu harusnya hanya satu. Jadi yang dihitung adalah prestasinya, Bapak Ibu, ya, bukan jumlah mahasiswa yang terlibatnya. Jadi prestasi itu adalah jumlah prestasi. Kemudian di sini berapa jumlah perguruan tinggi yang terlibat di kejuaraan itu. Nama kegiatannya apa, misalnya kejuaraan. Kemudian jumlah peserta. Nah, jumlah peserta ini beda dengan jumlah perguruan tinggi, ya Bapak Ibu, ya. Harap diingat. Jadi jumlah peserta itu berapa jumlah pesertanya. Kalau misalnya paduan suara itu ada 5 perguruan tinggi yang ikut, cuma ada 10 tim paduan suara. Nah, berarti jumlah pesertanya adalah 10, ya. Kemudian nah capaiannya apa? Dia juara umum, juara 1, juara 2, dan seterusnya. Nanti ada pertanyaan, Pak, saya ini juara 2 dan saya ini juara umum.
Nah, berarti kan Bapak Ibu perguruan tingginya dapat 2 title kan? Maka kedua-duanya di-input, Pak. Sebagai juara 2 masuk, misalnya, atau sebagai juara 1 masuk, dan sebagai juara umumnya juga masuk. Kemudian ini tanggal pelaksanaan disesuaikan dengan pelaksanaan lombanya. Nah, kemudian ini bukti-bukti yang harus diunggah. Tadi Pak Widyo juga sudah menjelaskan bagaimana ketentuan penilaiannya, ya. Saya selalu mengingatkan untuk memastikan ada URL-nya sebisa mungkin, ya. Ini untuk memastikan bahwa kegiatan itu bisa ditelusuri pelaksanaannya oleh nanti verifikator. Kemudian ini ada keterangan ini bebas Bapak Ibu, tapi default-nya menurut kami Bapak Ibu wajib mengisikan itu ya, siapa mahasiswa yang terlibat ya, atau keterangan lain yang dibutuhkan oleh proses verifikasi. Kemudian nanti begitu diklik simpan setelah unggah, maka nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya, data yang sudah disimpan. Kemudian yang terakhir, kegiatan Belmawa. Nah, Bapak Ibu, untuk menu ini tidak perlu melakukan apa-apa, karena ini nanti akan diisi oleh tim Belmawa sesuai dengan data yang mereka punya. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah melakukan verifikasi. Apakah benar semua prestasi pada kejuaraan yang diselenggarakan oleh Belmawa, yang didapatkan oleh itu sudah tercatat semua. Ada yang kurang nggak? Kalau lebih sih biasanya nggak ada yang lapor tuh. Kalau kurang pasti lapor, ya. Tapi kami mengharapkan memang kejujuran Bapak Ibu. Kalau memang ada yang tidak sesuai, mohon dilaporkan ke Belmawa nanti untuk disesuaikan lagi dengan data yang sebenarnya. Tentunya kalau misalnya ada yang kurang dan lain sebagainya, maka perguruan tinggi kami harapkan sih mengirimkan buktinya, ya, supaya diverifikasi. Karena mungkin saja sistem pencatatan di Belmawa yang ada terjadi miss misalnya, untuk supaya mudah melakukan verifikasi. Saya kira Bapak dan Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga setelah sosialisasi ini perguruan tinggi yang belum melaporkan sama sekali sudah dapat melakukan pengisian di SIM Katmawa. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.